في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qofizens semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qofizens semuanya, kematian seseorang bisa menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita semuanya. Karena Al-Quran sendiri telah memberikan kabar kepada kita beberapa orang-orang zalim di masa lalu yang mereka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dengan kehinaan. Mereka orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai dewa atau setara dengan Tuhan. Mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang cukup mengenaskan. Kenapa? Hal-hal yang menghinakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk mencabut nyawa orang-orang kafir itu sebetulnya juga pelajaran bagi manusia, supaya manusia berpikir bahwa sehebat apapun orang-orang, sehebat apapun raja-raja itu, mereka adalah manusia biasa yang mereka juga pasti mati, yang mereka juga pasti binasa, sama seperti orang-orang terdahulu. Pernah suatu ketika Fir'aun laknatullah alaih, ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pada saat itu memberikan pertanyaan yang langsung membuat Fir'aun diam. Dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," kata Fir'aun kepada Musa. "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Aku adalah Tuhan yang manusia yang maha tinggi." Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, kalau kamu adalah Tuhan saat ini, maka siapa Tuhan sebelum kamu lahir?" Maka Fir'aun pun tidak bisa menjawab. Pada saat itu, Fir'aun itu sudah mulai ragu dengan ketuhanan dirinya sendiri. Tetapi Fir'aun itu mengingkari apa yang ada di dalam hatinya, disebabkan oleh hasutan orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk salah satu hasutan paling besar itu yang dilakukan oleh Haman. Makanya di dalam sejarah, Haman adalah orang yang paling berpengaruh terhadap kekufurannya Fir'aun dan kezalimannya Fir'aun. Dialah orang yang selalu mempengaruhi Fir'aun supaya tidak termakan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dialah yang selalu mengatakan kepada Fir'aun, "Tidak ada Tuhan di dunia ini selain engkau Fir'aun. Tidak ada yang lebih layak di dunia ini menjadi Tuhan adalah engkau Fir'aun." Itu. Jadi dialah orang yang selalu mengarahkan Fir'aun kepada jalan yang buruk dan jalan yang kufur. Termasuk ketika Fir'aun itu mau menyeberang ke Laut Merah. Di dalam sejarahnya itu disebutkan ketika Fir'aun itu mau menyeberang ke Laut Merah, sebetulnya Fir'aun sudah melihat bahwa Laut Merah itu dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Dari kejauhan sudah terlihat. Tetapi kenapa Fir'aun itu nekat untuk menyeberang, nekat untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam? Apakah dia tidak takut kalau Nabi Musa alaihissalam sudah menyeberang, kemudian Fir'aun itu nanti ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Laut Merah karena Nabi Musa dan kaumnya sudah lewat duluan? Apakah Fir'aun tidak pernah berpikir itu? Fir'aun berpikir itu. Makanya Fir'aun berhenti sejenak ketika Nabi Musa dan kaumnya itu menyeberang ke tengah Laut Merah. Tetapi yang perlu kita pahami adalah Haman ketika melihat Fir'aun berhenti, tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan bala tentaranya. Fir'aun itu kemudian digoda oleh Haman. Haman memberikan sebuah bisikan, wahai rajaku, lihatlah, laut itu sebetulnya sedang menghormati Anda, bukan sedang menghormati Musa. Dia menyambut Anda, bukan menyambut Musa. Maka silahkan Anda kejar. Karena apa? Karena secepat-cepatnya Musa berlari, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan kuda yang Anda naiki. Karena kuda yang Anda naiki adalah kuda terhebat dengan kekuatan yang sangat kuat. Maka ketika Anda mengejar mereka, pasti mereka tidak akan bisa lari jauh-jauh dari situ. Maka karena hasutan yang dilakukan oleh Haman itulah, Fir'aun yang awalnya berhenti tidak ingin mengejar Nabi Musa, dia nekat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan dia berusaha untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Tetapi apa yang dihitung oleh Haman dengan apa yang diperkirakan oleh Fir'aun itu jauh dari apa yang mereka bayangkan. Karena di dalam lautan itu tidak semulus jalan yang ada di darat. Di dalam lautan itu ada pasirnya, ada karang-karang, ada batu-batu yang menghalangi kuda-kuda Fir'aun dan juga kereta-kereta Fir'aun itu untuk melaju dengan cepat. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dan bala tentaranya yaitu Bani Israel, itu mereka jalan kaki, sehingga mereka mempunyai laju yang lebih cepat daripada kudanya Fir'aun yang nyangkut di batu-batuan. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel sudah selesai menyeberang, maka Fir'aun itu masih ada di tengah Laut Merah dan itu
Disebabkan karena apa? Karena kuda-kuda mereka yang kesulitan menghadapi medan yang ada di dasar laut. Karena memang medan di dasar laut banyak sekali karang dan batu yang menghalangi kuda-kuda mereka itu. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sudah selamat, Allah tenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya disebabkan kebodohan dan kesombongan mereka. Orang-orang yang mengaku diri mereka adalah Tuhan, Allah binasakan dengan cara yang paling hina. Begitu juga ada seorang manusia koplo, dia dari India, dia mengaku dirinya adalah dewa, dia mengaku dirinya bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan mampu menghidupkan orang mati. Namanya adalah Sai Babi. Ya, itulah namanya, Sai Babi. Nah itu. Jadi dia adalah orang yang dulu sempat membuat kehebohan karena dia membuat banyak kontroversi yang sangat luar biasa. Dia didatangi oleh manusia dari berbagai macam penjuru dunia, yang kenyataannya pada saat ini terbongkar bahwa semua trik yang dia lakukan itu tidak lebih dan tidak kurang hanyalah trik-trik sulap yang sederhana, yang siapapun bisa melakukannya dengan cara berlatih. Dia mampu mengeluarkan tepung dari tangannya, dia mampu mengeluarkan linggam dari dalam perutnya, dia mampu mengeluarkan emas ya dari tangannya secara instan. Itu semua adalah trik-trik sulap yang bahkan pesulap merah pun bisa membongkar itu dan bisa melakukan itu. Jadi bukan orang hebat pada dasarnya. Hampir semua orang-orang yang mereka itu ngaku sakti, ngaku ini, ngaku itu, semuanya menggunakan trik-trik sulap. Termasuk Samsudin Kadzab yang kemarin sudah ditangkap. Itu juga menggunakan trik-trik sulap yang sebetulnya sudah digunakan dari zaman dulu untuk menipu manusia, untuk mengumpulkan manusia, untuk menyesatkan manusia atas nama keajaiban dan kehebatan, atas nama kesaktian. Padahal aslinya nggak sakti sama sekali, yaitu hanya trik-trik sulap saja. Nah, Kofizen semua ya, ketika Sai Babi ini mati, banyak sekali orang-orang yang kemudian tersadar, terutama umat Islam. Umat Islam banyak yang menertawakan kematian dari Sai Babi. Kenapa begitu? Karena umat Islam pada akhirnya mereka berkata di dalam hati mereka masing-masing atau berkata secara langsung, nah katanya bisa menghidupkan orang mati. Bagaimana mungkin dia kok mati? Katanya bisa menghidupkan orang mati. Disitulah umat Islam tertawa. Orang-orang yang beriman menertawakan apa yang terjadi kepada si Sai Babi. Kenapa? Karena dia mengklaim dirinya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala macam penyakit. Semua orang yang katanya sakit datang kepada dia bisa sembuh. Nyatanya dia sendiri nggak bisa menyembuhkan dirinya sendiri dari kematian dan mara bahaya. Nyatanya dia sendiri nggak bisa bangkit lagi setelah dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Itu jelas satu penghinaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mengaku dirinya adalah dewa. Padahal begitu banyak pengikutnya, begitu banyak orang yang mengikutinya, seluruh murid-muridnya ada di berbagai macam penjuru dunia. Dan sebetulnya mereka menyaksikan ketika si Sai Babi ini mati, tetapi mereka tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya. Mereka justru berimajinasi, berfantasi bahwa Sai Babi ini nanti akan menjadi ini, akan berengkarnasi menjadi ini, akan berengkarnasi lagi menjadi ini. Padahal klaim dia bisa menyembuhkan orang yang sakit apapun, bahkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nyatanya ketika dia mati sendiri, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka disitulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang kafir itu mati, maka pada saat itulah dia harus menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan, di mana semua kesenangan di dunia yang pernah dia dapatkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan azab yang sangat berat, dengan siksaan-siksaan yang tidak terkira. Apalagi hanya seekor manusia yang mengaku dirinya dewa, yang mengaku dirinya punya kekuatan ilahi. Sekarang dia sedang merintih kesakitan disebabkan siksaan-siksaan dari Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, karena kekufuran, karena keingkaran dan kesombongan mereka yang sudah terlampaui batas. Inilah yang jadi pelajaran bagi kita bersama. Mohon maaf Kofizen semuanya, tetapi semua ini adalah hal yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Apa yang kita bongkar itu bukanlah aib, tetapi pelajaran bagi manusia-manusia waras. Ada hal-hal yang boleh kita bongkar, ada hal-hal yang tidak boleh kita bongkar. Kalau aibnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, tidak boleh kita bongkar. Tetapi kalau itu adalah hal-hal yang sifatnya maslahat, memberikan pelajaran bagi orang lain, dan itu bukanlah masalah
kaum muslimin yang memang harus dilindungi aibnya, maka kita boleh untuk menyebarkannya. Kita boleh untuk menjadikan itu sebagai pelajaran bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.